wa akhina Muhammad Roni al-waqtu ilaihima. Tafadhol. Sudah muncul di layar. Alas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekarang saya Muhammad Ari dan Mas Roni saya menyampaikan materi yaitu mata kuliah hadis tarbawi yang berjudul kewajiban belajar dan mengajar dari perspektif hadis. Kali ini kita akan bagi menjadi 5 konsep atau 5 judul pokok, yaitu yang pertama definisi belajar mengajar. Nanti akan dilanjut yang kedua, yaitu definisi tentang apa itu wajib belajar. Ya, ketika kita sudah belajar dan mengajar, itu nanti kita bahas sifatnya itu, wajibnya itu belajar bagaimana. Yang poin ketiga yaitu hadis atau risalah mengenai kewajiban belajar dan mengajar itu sendiri, dan tarik kesimpulan biar kita nggak kemana-mana, jadi kita tarik perspektifnya di dalam hadis. Yang keempat yaitu definisi ilmu dan klarifikasinya. Jadi nanti yang terakhir keutamaan. Mari kita lanjut ke definisi belajar mengajar. Belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah suatu pekerjaan berusaha memperoleh kepandaian atau suatu informasi atau ilmu. Perwujudan dari berusaha adalah berupa kegiatan belajar. Menurut Isman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut, experience. Belajar dari suatu usaha yang sadar yang dilakukan oleh individu tersebut dalam perubahan tingkah lakunya, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau memperoleh tujuan tertentu. Dikatakan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'alamu wa'alimu wa tawaddu'u li mu'allimikum wa la ya'law li mu'allimikum." Belajarlah dan mengajarlah kaum semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkan. Selanjutnya, belajar juga disebut perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian mengajar lebih identik dengan proses mengarahkan seorang agar lebih baik atau mengimplementasikan apa yang sudah dia peroleh dari suatu proses belajar itu, maka dia akan mengajarkan ke sekitarnya. Ya. Dan apabila itu seseorang mengajar dan mendidik atas dasar motif ekonomi, sebaliknya guru seharusnya selalu memiliki keikhlasan dan kesadaran
akan pentingnya tugas menyebarkan apa yang ia ketahui itu sendiri. Sehingga dengan kesadaran tersebut, ia akan terdorong untuk mencari penghasilan maksimal. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar di masa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka thariqan yang tamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Ya, artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya jalan menuju surga ini multi tafsir ya. Bukan surga indrawi, bisa juga surga maknawi, surga yang bisa dirasakan di dunia, yaitu tentang ketenangan, kebahagiaan dan kelancaran semua dari segi proses belajar mengajar itu sendiri. Nomor 5, kita tarik dengan kesimpulan di negara kita, ya. Jadi di dalam UUD 1945 pasal 31 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Namun kenyataannya banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan disebabkan banyak hal, di antaranya hidup di lingkungan yang terpencil, yang belum ada teknologi misalkan. Hal ini berdampak pada kurangnya sumber daya manusia atau peralatan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Sudah menjadi kewajiban pemerintah atau kita bersama nantinya untuk memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya. Oke, next. Lalu dalam sudut pandang Islam, tadi kita sudah membahas dalam sudut pandang kenegarawan. Menurut beberapa literatur hadis, definisi wajib belajar juga diartikan sebuah sistem atau proses yang harus dilakukan oleh semua insan atau manusia, karena salah satu tujuan diciptakan manusia adalah ibadah, sesuai dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dari redaksi ayat ini, untuk ibadah itu kan juga perlu wajib belajar tentang cara bertauhid, mengenal Allah, lalu dilanjutkan untuk belajar mengenai apa itu sholat, apa itu wudhu. Jadi hakikat untuk diciptakan manusia untuk ibadah itu diartikan di dalamnya atau di fundamentalnya itu pasti ada proses yang namanya belajar dan mengajar. Next. Di dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim wa wali'ul ilmi inda ghairi ahlihi wa muqallidil kharazili jahara wal lu'a wad dhahab." Yaitu artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap seorang muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti orang yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar layar kawan. Dari hadis Rasulullah SAW di atas, semakin kuat tentang posisi mencari ilmu atau dalam arti kata lain wajib belajar, karena dengan proses itu akan tercapailah manusia sebagai pemimpin atau khalifah fil ardi, sebagai pembeda ya, antara manusia atau hewan dan tumbuhan, karena ada proses belajar itu sendiri. Dengan ilmu yang diperoleh dari proses wajib belajar, manusia bisa mencapai kebahagiaan. Dalam sebuah hadis juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Yang artinya beliau mengendikan keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik keberagaman kalian adalah sikap warok atau hati-hati. Jadi begitu tingginya agama ini menempatkan ilmu, ya, nomor satu setelah amal.
Walaupun ilmu dan amal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi ilmu ini ketika dibandingkan dengan ibadah itu masih derajatnya lebih tinggi daripada ibadah itu sendiri, walaupun sama-sama hal yang baik. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Robi Jaya. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol. Baik, sekarang kita akan membahas pembahasan yang keempat mengenai hadis kewajiban belajar dan mengajar. Di sini kita mengambil dua hadis, antaranya Iqra bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang mulia, yang mengajar manusia dengan senang. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, Allah yang akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu berpikir. Jadi kita awal mulanya lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa tentang itu pendidikan atau semacamnya. Bahkan kita lahir ke dunia itu dengan keadaan tidak tahu apa-apa. Maka di sini Allah memerintahkan kepada mereka untuk belajar. Sekarang definisi ilmu dan kualifikasinya. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan ilmu dan kualitasnya sedikit. Para ulama Islam menjelaskan definisi ilmu di antaranya ilmu menurut Imam Tabib dalam buku Musyarabat Al-Quran mengetahui sesuatu berdasarkan sifatnya yang sebenarnya. Ahli ilmu logika mengatakan bahwa ilmu adalah mengetahui zat atau hakikat sesuatu atau yang dikenal dengan tasawwur. Yang kedua, menurut Munawi dalam bukunya At-Tauhid, bahwa ilmu adalah keyakinan yang mutlak, tetap, yang sesuai dengan kenyataan. Dalam hal definisi ilmu tidak ada perbedaan antara Islam dan Barat, bahwa ia merupakan limbahan yang sesuai dengan realita. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan secara khusus tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tatanan sosial masyarakat. Ia mengkualifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan 3 kriteria, yaitu satu, klarifikasi ilmu pengetahuan menurut konsep kewajibannya. Ilmu pengetahuan fardhu ain adalah ilmu pengetahuan untuk bertauhid. Jadi ilmu fardhu ain itu bertujuan untuk mendekatkan kita itu kepada Tuhan atau Allah. Jadi ilmu pengetahuan fardhu ain itu wajib bagi seseorang untuk dipelajari agar seseorang tersebut bisa berhasil, bisa bertambah dekat dengan Sang Penciptanya. Yang kedua,
ilmu pengetahuan para sisi saya adalah setiap ilmu yang tidak dapat dikesampaikan dalam penegakan kesejahteraan dunia. Yang kedua, kualifikasi ilmu pengetahuan menurut sumbernya. Dan yang ketiga, kualifikasi ilmu pengetahuan menurut fungsi sosialnya. Imam Al-Ghazali membagi dua macam. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang terpuji, yakni pengetahuan yang bermanfaat dan tidak dapat disampaikan. Contohnya ilmu kedokteran dan berfisik. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang tertutup, yaitu pengetahuan yang merugikan dan merusak manusia. Contohnya ilmu medis atau sihir, ajimat atau filsafat, ilmu penyet, wabidah, dan astrologi. Dan bukan. Sekarang menutup pembahasan yang berikutnya, yaitu keutamaan menutupnya. Tidak ada agama yang seperti agama Islam, dan tidak ada kitab suci seperti Al-Quran yang begitu mengutamakan ilmu dan menganjurkan manusia untuk mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kehidupan orang yang berilmu dan menjelaskan keutamaannya serta kelebihannya di dunia dan di akhirat. Sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah kelebihan terhadap orang yang paling rendah di antara kaum sekalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya, dan juga ikan senantiasa meminta rahmat kepada orang yang mengajarkan kenaikan dan manusia. Selain itu ada juga beberapa hadis, di antaranya pertama dan insan kata anhu amaluhu illa min salatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi awwala bi salihin al-amal. Artinya jika seseorang manusia mati atau terputus dari semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang diusalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini ilmu adalah salah satu amalan yang tidak terputus ketika seseorang itu mati. Dan juga ilmu dapat bermanfaat juga bagi seseorang yang sudah mati jika ilmu tersebut adalah ilmu yang baik atau bermanfaat. Jika buruk atau dampaknya itu juga ikut buruk. Terus yang kedua, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabili lil hidayah. Artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Jadi dari hadis ini, jika seseorang itu keluar atau berangkat entah kemanapun itu bertujuan untuk menuntut ilmu, maka selama di dalam perjalanan
baik berasal ataupun atau masih dalam belajarnya, maka dia dalam penjagaan Allah sehingga dia sampai di rumahnya lagi. Yang kedua hadis Rasulullah SAW jawab sudah sangat terlihat jelas keutamaan menuntut ilmu khususnya bagi kita seorang muslim. Bagaimana tidak sama melalui hadis beliau Rasulullah SAW sudah menjamin bagi seorang yang menuntut ilmu baik itu dari dalam proses atau ketika sudah meninggal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Belajar mengajar wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan waktu. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Sedangkan pengertian belajar lebih identik kepada proses pengarahan seseorang agar lebih baik. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia. Dalam pandangan Islam, dalam kewajiban untuk menuntut ilmu pendidikan bukan hanya mengetahui yang terkait urusan akhirat saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan dunia juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon izin dan karunia bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Wijaya, wal'an al-waktu li su'al, man satas'al minkunna, fa'alaikunna al-waktu. Tafadhalna. Ada yang mau saya tanyakan, Ustazah? Adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu apa saja kira-kira? Yang pertama itu. Terima kasih. Bisa diulang Pak Diki? Mohon maaf, putus-putus. Nah, adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu apa saja? Sudah jelas, ya Adil. Nah, syukur. Afwan. Bicara adab ini konteksnya luas ya. Jadi menurut pengetahuan kami, yang pertama adabul ilmi ini kita harus bersungguh-sungguh terhadap ilmu itu yang akan kita yang akan kita pelajari. Kita harus bersungguh-sungguh dulu, ya, bertekad bahwa kita benar-benar ingin sungguh-sungguh untuk mengerti ilmu tersebut. Ya, yang pertama sih itu sama juga dengan niat disiplin. Jadi kita harus punya niat dulu, sungguh-sungguh, disiplin. Itu untuk kaitannya dengan diri kita dulu. Jadi adab itu kan dibagi tiga. Ada pada diri sendiri, ada pada ilmu, yang selanjutnya ada pada guru. Jadi yang pertama ada pada diri sendiri, itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Yaitu kita harus jauhi rasa malas, ragu, bimbang, diganti dengan rasa yang giat belajar sungguh-sungguh tanpa menyerah. Yang selanjutnya nomor 2 itu adab dengan ilmu itu sendiri. Jadi kita harus mungkin apa yang perlu untuk kita pelajari mengenai ilmu tersebut. Misalkan kita harus punya bukunya lengkap, atau mungkin kita harus beli tanpa harus beli yang asli. Misalkan kita harus punya note atau buku khusus untuk setiap yang akan kita pelajari di perhalaman atau perbab itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya adab yang baik kepada guru
atau mempercayai orang mengajari kita ilmu tersebut. Jadi ketika 3 fundamental adab ini kita penuhi, insya Allah sih ilmu yang kita dapat akan barokah. Dari saya sih seperti itu, mungkin akan ditambahi oleh Mas Roni. Monggo. Saya rasa cukup. Naam, syukron ila akhina fiki li su'al wa syukron ila akhina Muhammad Arif ijabah semua hal Cek, Pak. Halo, Pak. Nah, kamu Ustadz Ridho. Putus mana? Putus-putus ya suaranya ya? Iya, putus-putus. Iya Ustadz, putus-putus Ustadz. Bentar, bentar. Lagi gerimis di sini. Lagi gerimis. Balut ya tadi ya? Nah, Ustaz, sinyal. Sinyal, oke. Jelas. Tadi Taib. putus, Mbak. La ahad as-su'al hada. Ya, coba ditanyakin lagi, Pak. Langsung Ustadz Ridho, apa? Salah. Cukup. Nggih. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ridho, masalah untuk ada pada penuntut ilmu apa Ustadz Ridho? Mungkin itu ya. Ala-ala pikiran itu apa ya, lupa ya. Ala-ala apa ya? Ada yang ingat nggak? Di kitab ala-ala itu Ustadz ya? Yang pakai fiqh Arab itu Ustadz ya? Nado mana sih? Nantoman ya, Nantoman itu. Ada yang ingat nggak? Saya lupa itu. Illa bisitatin. Apa Mbak Latifah hafal nggak? Coba saya ingat-ingat Ustaz. Ala tanalul ilmi illa Disitatin. ada 6 ya. Harus ada biaya Ustadz ya? Ada biaya niat. Biaya niat. Terus Dia juga terkait dengan kepandaian Ustadz ya? Untuk berusaha untuk mengasah menjadi